Nih, saya coba dulu. Bisa nggak tuh diubah ya? Ini mata kuliah. Nih. Kosong sampai 14. Silakan absen lagi untuk jam 2 sampai 2.30 ya. Silakan di ini ya. Ini beberapa udah ada yang absen nih. Mungkin lupa kayaknya. Ini ya, jam 2 ya. Silakan untuk absen LMS. Paham ya semuanya ya? Bagi yang sudah, silakan absen lagi. Yang tadi sudah saya hapus. Bisa dipahami? Siap di sini. Enggak, Bu. Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, gitu ya. Hari ini kita membahas tentang metode Lagrange. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Siap terdengar, Bu. Oke. Nah, di sini teorema Lagrange itu jika ada dua fungsi ya, f dan g, dia itu continue ya. Continue pada derivatif parsial pertama di region D dalam suatu bidang tertentu, jika f ini dia itu mempunyai ekstrimum pada titik A, B pada kurva gx, y gitu ya. Kurva yang terkendala ya. Dan kurvanya itu smooth ya. Gx, y sama dengan C, dia berada dalam region B. Nah, ini simbolnya adalah gradien ya. Gradien dari fungsi G ya. Gradien G A, B nggak sama dengan 0. Gitu ya. Maka di situ ada bilangan del lambda. Sedemikian hingga ini. Nanti kalian bisa gunakan ini rumusnya ya. Mana nih pulpen saya? Jadi gradien F A, B di titik A, B ya sama dengan lambda kalikan gradien G A, B gitu ya. Nah, ini gradien ya. Gradien ini G A, B itu sama kayak do G ter do X ya, terhadap X I plus karena dia ada dua ya, dua variabel, jadi do G ya, turunan dari G terhadap Y dengan C. Tapi kalau misalkan dia lebih dari tiga variabel gitu ya, X, Y, Z, maka di situ do G per do X, I gitu ya, plus do G per do Y, J, plus do G per do Z, K. Ya, jadi IJK ini arah gitu ya, arah vektornya. Sedangkan lambda di sini
Ini namanya Lagrange multiplier. Jadi pengali Lagrange. Oke. Nah, ini metode untuk pengali Lagrange atau Lagrange multipliers gitu ya. Jadi kita andaikan F dan G itu dia kontinu pada derivatif parsial pertama ya, untuk mencari atau menemukan nilai minimum dan maksimum dari F gitu ya yang berada pada fungsi Gx, Y sama dengan K yang terkendala. Nah, kita asumsikan di sini nilai ekstrimnya ada bahwa gradien G itu nggak sama dengan 0 pada Gx, Y sama dengan K. Gitu ya. Nah, ini untuk menyelesaikannya nanti pakai rumus yang ini, gradien dari Fx, Y sama dengan lambda gradien dari Gx, Y dan Gx, Y sama dengan K. Nah, di sini nanti do F per do XI plus do F per do YJ ya plus do F dua ya, maaf ya, salah ini saya. Gimana nih? Mana ya? Kalau menghapus, bagaimana nih? Nah, ini ya. Ini sama dengan do F per do XI ya, ditambah do F per do YJ ya, sama dengan lambda do G per do X ditambah do G per do Y. Jangan lupa nih I ya, G. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian akan punya 3 persamaan gitu ya. Persamaan apa aja? Ini kan sama-sama I ya. Jadi do F per do X sama dengan lambda do G per do X gitu ya. Persamaan yang kedua, nanti ini sama dengan yang ini kan. Ya. Jadi do F per do Y sama dengan lambda dari do G per do X. Gitu ya. Dan persamaan yang ketiga adalah ini, fungsi dari Gx, Y sama dengan K. Ya, jadi ada 3, nanti kalian akan mencari titik X dan Y-nya. Nah, titik X dan Y ini kita sebut dengan titik kritis. Ya, titik kritis. Nah, kemudian nanti mencari pengali Lagrange-nya ya. Pengali Lagrange. Seperti itu ya. Nah, biasanya yang kita cari itu adalah X, Y. Jadi nanti kalau misalkan memang perlu kita mencari pengali Lagrange, tidak apa-apa. Tujuannya ya tetap sama, kita mencari titik kritisnya ya. Nilai X dan nilai Y-nya. Seperti itu. Nah, di sini yang kedua, mengevaluasi F pada setiap titik di angka 1. Jadi nanti nilai yang tertinggi, yaitu besar, itu menunjukkan maksimum terkendala dari F. Di sini Wenje. Oh iya, Bu, di sini. Ya. Iya. Nilai terkecil itu menunjukkan minimum terkendala dari F. Seperti itu ya. Nah, kalau ini yang 3 variabel. Jadi kalau misalkan kita andaikan F dan G ini dia itu kontinu pada derivatif parsial pertama untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari F yang berada pada kurva Gx, Y, Z sama dengan K, jadi kurva G yang terkendala. Nah, nanti kalian bisa mengasumsikan bahwa nilai-nilai ekstrimnya itu ada, ya, dan bahwa gradien dari G itu nggak sama dengan 0 pada Gx, Y, Z sama dengan K. Jadi Gx, Y, Z-nya itu yang kurva yang terkendala. Nah, di sini sama kayak tadi ya, menyelesaikannya ya. Jadi gradien Fx, Y, Z sama dengan lambda gradien Gx, Y, Z dan fungsi ini ya, Gx, Y, Z sama dengan K yang kurva yang terkendalanya. Jadi di sini nanti do F per do XI plus do F per do YJ plus do F per do ZK gitu ya, sama dengan lambda do G per do X, turunan terhadap X ya, turunan fungsi G terhadap X I ditambah do G per do YJ plus do
per 2 ZK. Jadi karena kalau misalkan kita ngomong gradien ini, itu sebenarnya kayak gini aja. 2X plus 2Y plus 2 per 2 ZK. Ya. Seperti ini. Tapi karena kita ada fungsinya, gradien dari fungsi, maka turunan dari fungsinya itu ya terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Ya. Nah, pahami ya. Nah, sehingga di sini akan ada 4 persamaan. Yang pertama, yang sama-sama I ya, jadi 2F per 2X ya, sama dengan lambda kalikan 2G per 2X. Persamaan yang kedua, 2F per 2Y sama dengan lambda kalikan 2G per 2Y. Yang ketiga, 2F per 2Z, itu lambda 2G per 2Z. Yang keempat, di sini, Gx, Y, Z sama dengan K. Nah, nanti ada 4 persamaan. Nah, nanti ini untuk mencari titik-titik X, Y, dan Z. Jadi, X, Y, dan Z adalah titik-titik kritis ya. Titik kritis dan juga lambda. Lambda tadi pengali Lagrange. Gitu ya. Nah, nilai yang terbesar, ini kan nanti kan titik kritisnya banyak ya. Dia menunjukkan maksimum dari fungsi F, sedangkan nilai terkecil itu menunjukkan minimum yang terkendala dari F, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi ini, fx, y, x kuadrat min 2y, ya, yang berada pada ini, kurva x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 yang terkendala. Jadi di sini x, y-nya itu sebagai kurva yang terkendala, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 gitu ya. Atau kalian juga bisa tulis x kuadrat plus y kuadrat min 9 sama dengan 0, sama saja. Nah, di sini untuk mencari nilai maksimum minimum ya, sama kayak tadi, ini pakai rumus yang tadi itu ya. Jadi gradien dari fx, y sama dengan lambda gradien gx, y gitu ya. Nanti kita lihat titik kritisnya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita lihat di situ ya. Berarti 2f per 2x-nya sama dengan berapa? 2f per 2y gitu ya. 2f per 2x-nya bagaimana nih? 2x ya. Terus kemudian 2f per 2y-nya sama dengan min 2 ya. Nah, 2f per 2g ya. 2g per 2x-nya sama dengan 2x ya. 2x 2g per 2y sama dengan 2y. Nah, ini baru kan masukkan di sini ya. Gradien dari fx, y sama dengan ini kan tadi kan 2f per 2x, nanti kan 2f per 2x i plus 2f per 2y j. Ya, tinggal masukkan aja 2xi min 2j. Nah, ditulis di sini. Ya, dari gx, y itu kan sama dengan 2g per 2x ditambah i ya, jangan lupa i 2g per 2yj gitu ya. Nah, tadi kan ini sudah ya di 2xi plus 2y. Nah, ditulis di sini. Masukkan di sini kan gradien dari iya, Dari suaranya putus-putus, Bu. sampai mana? Jangan sampai dari awal ya, saya tidak mau mengulang. Kayak mana tadi? Enggak kok, Bu. Ini saya udah mulai takut nih. Kalau dari awal saya tidak mau, ini bentar lagi saya ada acara soalnya. Kayak Enggak, mana Bu, tadi? belum lama ini, Bu. Putus-putusnya kok. Sampai mana? Apa perlu diulang?
Halo, perlu diulang atau saya lanjutkan? Kalau menurut saya bisa dilanjut aja sih, Bu. Lanjut aja ya. Saya kan juga agak pelan ya sekarang. Saya juga belajar kok. Belajar mengajar yang baik gitu ya. Agak pelan gitu ya kalau ya. Oke. Jadi pokoknya kalau tidak jelas langsung saja ya, jangan sampai lama gitu ya. Oke, saya lanjutkan di sini pakai rumus yang ini ya tadi ya. Gradien fx, y sama dengan lambda kalikan gradien gx, y. Masukkan saja gradien dari fx, y kan yang ini tadi. Berarti 2xi min 2j sama dengan lambda dikalikan gradien dari gx, y. Gradien dari gx, y sama dengan ini. Lambda kalikan 2xi ya ini ya, plus 2yj gitu ya. Nah, baru kalian sederhanakan menjadi 2 lambda xi plus 2 lambda yj. Jadi tinggal dikalikan aja. Awal. Nah, kemudian kita akan punya 3 persamaan seperti tadi saya bilang. Jadi yang I ini ya. Ini kan berarti 2x sama dengan 2 lambda x. Ini persamaan pertama. Kemudian ini kan J ya. Berarti min 2 sama dengan 2 lambda y. Ini persamaan kedua. Nah, ada lagi nggak? Nah, yang terakhir yang ini. Yang fungsi terkendalanya. Oh, yang ini ya. Yang gx, y-nya. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Jadi ada 3 persamaan ya. Untuk kita menentukan x, y, dan lambda. Ya, lambda pengali Lagrange. Nah, kenapa kok bisa ketemu itu yang atas? Silakan diselesaikan sendiri gitu ya. Ini kan sama ya. Berarti ini akan ekuivalen dengan lambda sama dengan 1. Ya, begitu ya. Benar ya? Nah, yang kedua, kalau lambdanya 1, saya substitusikan ke persamaan 2, maka di sini y-nya berapa? Y-nya sama dengan min 1. Benar kan? Nah, kalau saya masukkan ke persamaan 3, nah nanti x kuadrat sama dengan berapa? 9 min 1 ya, jadi 8. X-nya akar dari 8. 2 akar 2 plus minus. Ya. Jadi di situ titik kritisnya itu 2 akar 2, min 1, 2 akar 2,1 gitu ya. Ini pada saat X-nya ada. Bagaimana pada saat X-nya 0? Ya, X-nya 0 berapa berarti? Masukkan ke ini, substitusikan ke persamaan 3, jadinya apa? Y kuadratnya sama dengan 9 ya. Jadinya sama dengan plus minus 3. Jadi kita tulis, kita tambahin lagi titik kritisnya menjadi 0,3 dan 0,3. Nah, ini ya, ini adalah titik-titik kritis sudah diperoleh. Sama ya, yang sama yang ini ya. Ini ya. Dan titik kritis di sini baru masukkan ke fungsi fx-nya. Tadi fungsi fx, y-nya berapa tadi? Enggak apa. X kuadrat min 2y. X kuadrat min 2y. Ini ya. Nah, baru masukkan di sini titik x-nya. Kita masukkan satu-satu. 0, min 3 dia 6. F 0,3 min 6. Masukkan aja di sini ya. X-nya 0, y-nya berapa? 3. Berarti kan min 6. Gitu ya. Nih, F pada saat titik kritisnya min 2 akar 2, min 1. Nah, dimasukkan ke sini ya. Ini 8 ya. 8. Min 8. Jadi min jadi plus 2. 10. Ini juga sama ya. Ini 10 juga ya. Kan kuadrat ya. 8. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai maksimum sama minimum. Tadi kenapa? Kalau nilai maksimum adalah nilai terbesar ya. Jadi nilai maksimum dari F pada circle yang terkendala ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 adalah yang paling maksimum, yang paling besar. Yang ini adalah 10 ya, yang diperoleh pada titik 2 ini. Pada titik min 2 akar 2, min 1 dan akar 2, min 1. Sedangkan nilai minimum dari fungsi F pada circle yang tadi itu gx, y-nya
sama dengan min 6. Ini yang paling kecil kan min 6. Yang diperoleh pada titik 0, pada titik kritis 0,3 ya, di titik kritis 0,3. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini kalau untuk yang 3 variabel gitu ya. Jadi mencari dimensi dari kotak box gitu ya. Box rectangular itu kayak rectangular itu persegi panjang yang terbuka gitu ya. Kayak balok gitu ya. Box gitu, kotak dari volume maksimum ya, dari volume maksimum yang dapat dikonstruksi dari potongan-potongan persegi panjang gitu ya. Kayak cardboard ini kayak karton gitu ya, yang mempunyai suatu luasnya 48 ini feet ya, satuannya feet kuadrat gitu ya. Jadi kalau dijumlah luas dari ini ya, pecahan-pecahan atau ini piece ini kayak potongan-potongan persegi panjangnya itu luas totalnya itu 48 feet kuadrat. Nah, berapakah volume maksimumnya? Volume dari kotak box-nya ini gitu ya. Nah, di sini dia memisalkan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini volume dari box-nya itu nah, V ya, V-nya sama dengan Fx, Y, Z. Jadi X kalikan Y kali Z ya, panjang kali lebar kali tinggi ya volume balok. Nah, luas dari deep-nya. Kemudian kita mencari kelilingnya. Tadi kan luas seluruhnya kan 48. Nah, kita kelilingnya di sini. Yang bawah, luas bawahnya ini, itu luas keseluruhan ya. Dari setiap potongan ini kan 48. 48 feet kuadrat. Jadi bagian bawah ya, luas bawah ya. Yang bagian bawah nih. Berarti kan panjangnya kan X ya, X kalikan lebarnya ini, berarti XY. Ya. Jadi ini panjangnya X, lebarnya Z, jadi X kalikan Z gitu ya. Jadi dia 2 kali, itu 2 kali XZ. Nah kemudian di sini sama belakang gitu ya. Jadi Y kalikan Z-nya. Z. Jadi YZ, jadi 2 kali kan depan sama belakang. Ya, totalnya 48. Jadi GX, Y yang kurva yang terkendala. Ya. Terus kemudian, nah ini kalian kemudian mencari ya ini ya gradien dari biar mudah. Sebentar, ini saya copy. Ya, ini fungsinya G yang terkendala ya, Gx, Y, Z gitu ya. Ya, Gx, Y, Z sama dengan ini kan tadi ya, yang kurva yang terkendala. XY plus 2XZ plus 2YZ sama dengan 48. Nah, kemudian gradien dari Fx, Y, Z. Nah, ini kan turunannya ya terhadap X ya. Berarti ini kan sama dengan do F per do XI, do F per do YJ, do F per do ZK. Ya. Nah, turunannya F. Oh, F tadi yang mana? Tadi fungsi Fx, Y, Z-nya apa tadi? Apa tadi? Z. Volumenya ya. Ya, terima kasih. Jadi X, Y, Z. Nah, ini turunannya jadinya kan YZI. Turunannya F terhadap Y-nya XZJ, ya kan? Turunannya F terhadap Z sama dengan XYK. Ya, paham ya? Nah, kemudian cari gradien dari X, Z ya. Jadi do per do X, do Y, do G per do Z. Nah, turunannya ini gimana nih? Nah, ini kalau diturunkan terhadap X, kelihatan yang atas ya. Berarti Y plus 2Z ya. Ini masih habis ya. Terus turunannya fungsi G, ini juga kalian bisa tulis gini. XY plus 2XZ plus 2YZ min 48 sama dengan 0.
Jadi turunan terhadap Y-nya di X plus 2Z, turunan terhadap Z-nya sama dengan ini habis dari 2X plus 2YK. Ya. Nah, di sini pakai rumus yang sudah ada sebelumnya, gradien fx, y, z sama dengan lambda kalikan gradien dari gx, y, z. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya. Tadi ya gradien fx, y, z tadi kan kita ganti ini ya. Y, z, i plus xzg plus xyk. Nah, sama dengan lambda, nah, gradien dari gx, y, z itu ini ya, ini y plus 2zi plus x plus 2zk plus 2x plus 2yk. Nah, ini ya, jadi kan ini yang i ya, di persamaan pertama yz sama dengan lambda kalikan y plus 2z yang persamaan pertama j ya, berarti xz sama dengan lambda kalikan x plus 2z ini persamaan kedua. Nah, ini yang k, xy sama dengan lambda kalikan 2x plus 2y. Ini persamaan ketiga. Persamaan keempat tuh yang mana tadi? Yang terdalah. Yang ini. Nah, ini. xy plus 2xy plus 2xz plus 2yz sama dengan 48. Nah, silakan kalian mencari nilai dari x, y, dan z ya, dan lambda. Jadi cari titik-titik kritisnya, x, y, z-nya, titik kritis. Ya, ketemu hasilnya 4,4,2 ya, cari ya. Kenapa kok muncul seperti ini? Silakan dicari. Ya, udah tahu ya. Persamaan linear lebih dari ini 4 variabel ya. 3 variabel ya. Sama linear 3 variabel. 4 ya dalam. Silakan dicari. Sampai ketemu 4,4,2. Ya, dikalikan. Biar nggak saya aja yang ngomong juga kecil. Halo, tahu ya? Tugasnya apa ya? Tinggal diturun satu kopnya. Halo? Halo? Halo Bu, ya Bu. Ya, ya. Saya tadi katanya di rumah masing-masing. Saya takutnya tidur. Ya, ya silakan.
Ya, bagaimana? Udah belum? Atau sudah, silakan tampilkan ya. Kalau belum, kerja bersama-sama soalnya masih ada cara. Ada yang sudah? Yang sudah silakan tampilin. Halo? 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 Ibu sepertinya sedang mengerjakan. Oh, itu. Ya udah, kita kerja bareng-bareng aja ya. Gak apa-apa ya. Kalau waktunya agak ini. Sama YZ sama dengan lambda Y plus 2Z ya. Terus kesamaan kedua, XZ sama dengan lambda X plus 2Z ya. Kesamaan ketiga, XY sama dengan lambda 2X plus 2Y. Dan persamaan keempat di sini, XY plus 2XZ plus 2YZ sama dengan 48. Nah, mungkin yang pertama dulu ya. Persamaan 1 dan 3 dan 2. YZ sama dengan lambda Y plus 2 lambda Z ya. Dari terus XZ-nya sama dengan lambda X plus 2 lambda YZ. Lambda Z ini. Z ini kan hampir sama ya. Jadi kita tinggal kurangkan aja. Jadinya nanti Z X sama dengan kan habis ya. Jadi lambda X. Ini lambdanya ya tidak lambdanya sama dengan Z. Ini persamaan keempat ya. Ada 5 ya. Terus yang kedua itu digilir aja ya. 1 dan 3 gitu. Dan 3 YZ sama dengan lambda Y plus 2 lambda Y. Saya coba kalikan 2, ini saya kalikan 1. 2 YZ sama dengan 2 lambda Y plus 4 lambda Z plus Y X plus 2 lambda Y. Coret gitu. Y sama dengan 2Z min X terus sama dengan berapa? 2Z min X sama ya. Jadi 2 lambda. 2 lambda berarti 4 lambda Z. Kalau ini 2 lambda. Betul ya? Coret gitu ya. Jadi Y sama dengan 2 lambda. Ini jadi 6. Terus berikutnya apa lagi nih? 2 sama 3 ya. Digilir aja pokoknya udah. X Z sama dengan lambda X plus 2 lambda Z. Terus apa nih? XY sama dengan 2 lambda X plus 2 lambda Y. Ini yang kalikan 2 ya. Kalikan 1 ya. Jadi 2 XZ 2 lambda X plus 4 lambda Z. XY 2 lambda X plus 2 lambda Y. Kita dicoret nanti ya. Jadinya X2 Z min Y. Ini juga sama. 2 X
dua set ini sama nih biasanya ini. Nah, 2 lambda ya, jadi bisa kita coret jadi x-nya sama dengan 2 lambda. Ini persamaan ke 7 ya. Udah sudah disisikan semua aja tuh 5, 6, 7 kemana ke 4 ya. Udah hitung aja berapa tuh x sehingga berapa tuh, jadi 4 lambda kuadrat plus 2 x-nya berapa? Empat. Benar ya? Berapa nih totalnya? 28 berat. Benar nggak? 4 ya? Jadi apa? Lambdanya sama dengan 2. Udah masukkan di sini. Berarti x-nya berapa? X-nya titik kritis. Ya. X-nya berapa? X-nya 2 kalikan 2, 4. Y-nya 2 2, 4. Kita kalikan aja. Ini kan nanti panjang kali lebar kali tinggi. 4 kali 4 kali 2. Ibu, maaf suaranya putus-putus, Bu. Bu. Nah, ketemu. Jadinya seperti itu ya. Nah, kemudian mencari luas volumenya sama dengan kita kalikan aja. Nah, tapi di sini dia bilang kan di atas yang volume maksimum. Nah, kenapa kok kita bisa tahu dia itu volume maksimumnya adalah 32 bit pangkat 3? Ayo, kenapa? Halo? Nah, kalau kayak gini, kalian bisa ambil gitu ya, titik lain sebagai pembanding ya, pada kendala G, gitu ya. Tadi G-nya apa? Gx, Y, Z-nya apa tadi? Ini ya, XY plus 2 itu 2XZ plus 2YZ. Ini ya tadi ya. Sama dengan berapa? 48. Nah, kalau kayak gini, ambil aja sembarang titik lain sebagai pembanding di kendala G, X, Y, Z. Nah, ambil aja misalkan di sini dia ambil X-nya ini 0, berarti ya, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 semua ya. Y-nya 1. Y-nya 1, berarti di sini ini 0, X-nya 0 ya. 0, 0. Berarti di sini tinggal set sama dengan 48. Setnya sama dengan 24. Nah, jadi salah satu titik kritisnya sama dengan ini. Kalau titik kritisnya cuma 1 ya. Jadi kalian bisa ambil titik lain gitu ya sebagai pembanding pada kendala G. Kalau dia cuma 1 titik kritisnya. Nah, titik kritisnya lain ya ambil sembarang aja. Berarti 0,1,24. Kalau kalian masukkan juga, ya kan? Kalau kita kalikan dia sama dengan 0 ya. Berarti kan dia nggak ada yang melebihi ini gitu ya.
tidak ada yang melebihi ini. Jadi emang 4,4,2 ini merupakan titik kritis yang ini ya, untuk oleh nilai maksimum ya. Jadi nilai maksimumnya 32 dari titik kritis 4,4,2 gitu ya. Nah, volumenya maksimum. Kalau kita mencari tidak ada lagi, udah pasti akan di bawahnya ini gitu. Seperti itu ya. Ini kalau titik kritisnya 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, silakan latihan. Nah, dibuka bahan diskusinya. Nah, ya, dicoba, dicarilah. Mudah ya, kalau yang ini ya. Nanti ya, dilihat di sini ya. Nanti gradien dari f x, y sama dengan lambda kalikan gradien dari gx, y. Nah, baru nanti cari gitu ya. Turunannya ini berapa? Berapa ya, coba. Kita bareng-bareng aja nomor 1 ya. Oke, yang lainnya kalian gitu ya. Ayo, berapa nih? 2x ini plus apa? 2yj ya. Terus mana kelihatan ya? Nih. Y ya. Mana nih? Y. I plus xj. Jadi ada 3 persamaan ya. 2x lambda y. Persamaan kedua. 2y sama dengan lambda x. Persamaan ketiga. Xy min 3 sama dengan 0. Nah, nih. Cari nilai x, y, dan lambda. Mana, ayo? Ya, ini kan sama dengan lambdanya sama dengan 2x per y ya. Kalau saya masukkan ke sini, jadinya 2y sama dengan 2x per y. X. Ya, Pak. Nah, ini kan 2x kuadrat y, 2y. 2y kuadrat, 2x kuadrat, x ekuivalen, berarti y kuadrat sama dengan x kuadrat. Ya, ini ekuivalen, berarti y sama dengan x ya. Atau x sama dengan y. Kalau udah kayak gini, masukkan ke yang gx, y-nya. Persamaan ketiga. Jadi x min 3 sama dengan 0. Jadi x kuadrat sama dengan 3 ya. X-nya x minus akar 3. Jadi titik kritisnya apa? X-nya apa? Akar 3, akar 3, dan min akar 3, min akar 3. Jadi nilai minimumnya berapa? Sama aja ya. Kalau saya tulis gini, ini sama dengan berapa? X kuadrat tambah ini kan 3 dekat 6 ya. Mau ditulis juga min, sama ya. Dia sama dengan 6. Nah, titik kritisnya ini. Dia nilai minimum. Kalian bisa cari titik pembanding lainnya. Dia emang minimumnya sudah tinggal 1 ini aja, 6. Mau cari lain, silakan gitu ya. Ambil sembarang titik aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Boleh. Dibandingkan. Nah, sini bingung nggak? Halo? Enggak ya? Cuma 1 tinggal ini. Nah, kerjakan ini selanjutnya. Silakan dikerjakan sendiri. Ini mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ini kok 3 variabel ya. Jadi x, y, z. Jadi nomor 3, nomor 4 ini 3 variabel. 1 dan 2 ini 2 variabel. Tapi sini ada pertanyaan tidak? Halo? Saya nggak tidur kan? Saya nggak ditinggal tidur kan? Saya nggak ada, Bu.
Oke. Oh, ini kelas pinter-pinter ya. Senang saya kalau ngajar kayak gini. Oke. Ini pertemuan terakhir ya. Silakan dikerjakan bahan diskusi. Ada tugas individu. Silakan dikerjakan. Kan kita kuliahnya ada sinkronus dan asinkronus gitu ya. Jadi nanti asinkronusnya dilanjutkan lagi bahan diskusinya. Yang kita kerja bareng-bareng. Ditulis lagi yang bagus. Nomor 2, 3, 4 juga dikerjain. Terus diupload di LMS. Udah kan di LMS udah dipasang ya? Belum ya? Sudah ya? Sudah Ibu, tugas 15-nya. Ya, silakan. Berarti saya nggak punya tanggungan, silakan diupload ya di forum diskusi dan juga di tugas individu. Nah, ini pertemuan terakhir ya, minggu untuk mata kuliah ini, rumus diferensial. Jadi nanti minggu depan kemungkinan UAS ya. Nah, saya nggak tahu mengikuti jadwal UAS atau bagaimana. Jadwalnya sudah keluar belum? Kalau di kalender UNJ itu tanggal 27 Desember, Bu. Oh, masih lama. Kita sudah selesai duluan. Ya udah nggak apa-apa. Masih bisa main-main ya. Terserah kalian. Kalian kalau mau ujian dulu, nanti biar mau liburan tenang, ya terserah. Tapi konfirm saya jauh-jauh hari ya. Menyiapkan soalnya. Berarti kalau minggu depan aja kita mau UAS, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi konfirmasi saya dulu. Lebih cepat, lebih baik kan? Mungkin ada yang mau mudik. Boleh. Tapi konfirm saya lebih jauh-jauh hari. Bisa dipahami? Siap, bisa Ibu. Siap. Atau menunggu jadwal juga nggak apa-apa. Monggo, saya ikut kalian saja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Ada pertanyaan belum? Belum ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk perkuliahan siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live dulu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.